Saudara pemirsa, kitab wasiat Simbah kali ini mengetengahkan edisi Marhaban Ya Ramadan dengan mengambil kisah-kisah suri teladan dari Rasulullah, para sahabat, dan alim ulama. Ramadan Ya Ramadan kali ini mengambil tema judul Amalan Ringan Berpahala Besar. Insya Allah edisi kitab wasiat Simbah Ramadan Ya Ramadan akan mengantarkan kita untuk mempertebal keimanan dan menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Edisi Ramadan kali ini mengetengahkan judul Menjenguk Orang yang Sakit. Sesungguhnya orang yang menjenguk orang sakit diberi naungan oleh Allah dengan 75.000 malaikat. Hadis riwayat Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Seperti halnya anggota tubuh, jika salah satu menderita atau tergores sesuatu, anggota tubuh yang lain pastilah ikut merasakan. Jika jari telunjuk kiri kita tertusuk duri, tangan kanan akan segera memeriksa, disusul kemudian mulut akan segera mengadu dan beristighfar, meniupinya seraya mohon ampun kepada Allah. Seperti ini pula layaknya hubungan persaudaraan antara sesama muslim atau antar anggota keluarga. Jika salah satu dari saudara, teman, sahabat menderita sakit atau tertimpa musibah, seyuknya lah kita peduli, menjenguknya, menghibur, dan mendoakan kesembuhannya. Ini sesuai dengan prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kamu akan melihat orang-orang yang beriman saling mencintai, saling mengasihi, bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka tertariklah bagian anggota yang lain ikut merasakan sakit pula, dengan tidak dapat tidur dan badan terasa panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, salah satu akhlak mulia yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini semakin hari semakin terkikis dan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting atas alasan pekerjaan dan profesi. Kita tidak lagi memiliki cukup waktu untuk sekedar menjenguk saudara atau sahabat yang sakit. Di sisi lain, karena tidak ingin merepotkan orang lain, jika ada salah satu anggota keluarga yang tertimpa musibah atau sakit, kita menjadi canggung dan tidak berani memberitahu sahabat atau saudara untuk sekedar berbagi rasa dan derita. Sikap hidup seperti ini sejatinya tidak sesuai dengan prinsip persaudaraan di dalam Islam dan akhlak yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi sesuai dengan hadis di atas, menjenguk orang sakit sangatlah dianjurkan. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Ulama Malikiyah malah memberi hukum fardu kifayah, sehingga jika tak ada satupun kaum muslimin yang menjenguk, maka semua akan mendapatkan dosanya. Dan Imam Bukhari justru memberinya hukum wajib. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan atau ukuran sakit yang menyebabkan kita wajib mengunjunginya. Sebagian ulama sepakat sunnah hukumnya mengunjungi saudara yang sakit hingga menyebabkan ia tidak dapat menunaikan kewajiban salat Jumat, meskipun hanya sekedar sakit mata atau sakit yang membuat ia terhalang tidak bisa berjalan keluar rumah. Karena itu,
Menurut Asy-Syaikh Yainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Irsadul Ibad, tidak termasuk sunnah mengunjungi orang yang hanya sekedar sakit gusi atau sakit kepala ringan. Saat berkunjung menjenguk orang yang sedang sakit pun, sebaiknya tidak membuka percakapan yang membangkitkan memori menyedihkan si sakit, tetapi diusahakan untuk membesarkan hati orang yang sakit, untuk membantu membangkitkan emosi yang menggembirakan hati, misalnya dengan menceritakan tentang pahala orang yang sakit dan pahala sabar terhadap penyakit yang dideritanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tiada hal yang menimpa seseorang mukmin daripadanya kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, sehingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menjenguk orang sakit, lalu ia bersabda, "Penyakitmu ini semoga merupakan pembersih dari dosa-dosa. Insya Allah, bila orang yang sakit mau bersabar, maka diberi pahala lantaran penyakitnya sekaligus kesabarannya." Walau bagaimanapun, seperti halnya kita, tentu berharap ada orang yang datang untuk sekedar berbagi harapan dan doa di saat kita sedang sakit atau mendapatkan musibah. Rasul mencontohkan salah satu doa saat menjenguk saudara yang sakit, "As'alukallahal azim, Rabbal arsil azim, an yasfika." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kisah Ramadan ya Ramadan kali ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Allah berfirman, "Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." Quran Surah Al-Qasas ayat 77.